Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Helmi, saya Edvina Krisnaningrum dengan NRP 50032211053 dari program studi Statistika. Dalam kesempatan ini, tugas individu terkait observasi praktik etika nilai-nilai Pancasila, saya mengobservasi di domisili saya, yaitu di Kota Tangerang, Provinsi Banten, serta menganalisis dengan perspektif Pancasila, pendidikan Pancasila. Saya akan mengangkat topik dalam penyusunan artikel ini yang berjudul Penguatan Nilai-Nilai Pancasila melalui Aktivitas Sosial dan Keagamaan oleh Ikatan Remaja Masjid di lingkungan RT 2 RW 5, Karangtengah, Kota Tangerang. Dalam pembahasan artikel ini akan saya bagi menjadi 3 pembahasan utama, yaitu pendahuluan, kemudian uraian penelitian, di mana saya bagi menjadi 4 sub bagian pembahasan, yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila, kemudian analisis dalam perspektif pendidikan Pancasila, kemudian tantangannya di era saat ini, serta strategi dan penguatan dan rekomendasinya. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir yaitu kesimpulan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai acuan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pendidikan Pancasila ini berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Nah, dalam konteks pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila itu perlu ditanamkan secara konsisten. Jadi tidak hanya melalui pendidikan formal aja, tetapi juga melalui organisasi kemasyarakatan, termasuk komunitas keagamaan remaja masjid. Nah, dalam penelitian ini, saya mengobservasi bagaimana IRHAM atau Ikatan Remaja Masjid Musola Al-Mutariyah itu berperan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas sosial dan keagamaannya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara online, melalui chat dengan pengurus dan anggota IRHAM, serta warga-warga di lingkungan RT 2 RW 5, Kelurahan Karangtengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Data ini saya kumpulkan melalui pencatatan aktivitas rutin dan atau agenda kerja IRHAM dan diskusi informal terkait sikap sosial, kebersamaan, dan pandangan mereka terhadap nilai-nilai Pancasila. Untuk pembahasan yang pertama adalah implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi, untuk di IRHAM atau Ikatan Remaja Masjid di lingkungan RT 2 RW 5 Karangtengah, Kota Tangerang, yaitu di domisili saya, ini telah menunjukkan bagaimana peran aktif dalam membumikan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai kegiatan sosial dan keagamaannya. Nah, implementasi ini bisa dilihat dalam bentuk kegiatan yang nyata yang mencerminkan kelima sila Pancasila. Dalam sila Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di sini saya melihat bahwa IRHAM itu aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti pengajian atau sholat berjamaah, kemudian peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj. Nah, kegiatan ini merupakan mencerminkan penguatan iman dan penghormatan terhadap nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. IRHAM juga rutin mengadakan santunan anak yatim seperti penggalangan dana bagi warga yang sakit, kemudian bersikap terbuka dan saling menghargai antar anggota. Kemudian nilai kemanusiaannya juga diterapkan dengan menjunjung tinggi empati dan solidaritas sosial. Ini mencerminkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian implementasinya dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. IRHAM juga menjadi wadah untuk pemersatu remaja dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang sosial yang beragam di lingkungan saya atau kami. Nah, kegiatan itu merupakan mencerminkan persatuan Indonesia, juga seperti kegiatan kerja bakti, lomba 17 Agustus, dan acara komunitas lainnya, itu juga mempererat solidaritas dan rasa kebangsaan. Kemudian pada sila keempat juga Ikatan Remaja Masjid ini mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, dalam IRHAM sendiri juga untuk mencapai mufakat dalam ya, diskusi-diskusinya, itu juga mengutamakan pengambilan keputusan terbanyak. Jadi setiap program dan kegiatan yang dirancang melalui diskusi itu terbuka dan menghargai pendapat semua anggota. Jadi proses ini juga membentuk sikap demokratis dan tanggung jawab bersama dalam organisasi. Kemudian implementasinya IRHAM dalam sila Pancasila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian implementasi Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini IRHAM atau Ikatan Remaja Masjid Mushola Al-Muqtaria itu juga berusaha menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi semua warga tanpa memandang bulu. Nah, kegiatan ini juga banyak sekali seperti pembagian sembako, kerja bakti, lingkungan, dan program literasi agama juga disusun agar manfaatnya itu bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat, di mana di sini mencerminkan semangat untuk keadilan sosial. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu analisis dalam perspektif pendidikan Pancasila. Nah, dari sudut pandang pendidikan Pancasilanya, aktivitas Ikatan Remaja Masjid Al-Muqtaria ini atau IRHAM ini juga mencerminkan upaya konkret dalam membentuk karakter warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi pendidikan Pancasila itu tidak hanya dimaknai sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai proses pembudayaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, analisis yang saya susun berdasarkan observasi kegiatan IRHAM itu mencerminkan prinsip utama pendidikan Pancasila. Yang pertama ada internalisasi nilai melalui pengalaman sosial. Jadi kegiatan IRHAM ini merupakan bentuk nyata juga dari proses pembelajaran nilai Pancasila yang secara kontekstual. Di sini anggota tidak hanya memahami nilai secara teoritis, dia, tapi mereka juga mengalami langsung melalui praktik sosial dan keagamaan. Disinilah esensi pendidikan Pancasila, yaitu membentuk karakter melalui pengalaman yang bermakna. Kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter kewarganegaraan. Jadi di aktivitas IRHAM juga menanamkan sikap tanggung jawab, gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Ini sejalan dengan tujuan pendidikan Pancasila untuk menciptakan warga negara yang berkarakter kuat, berjiwa kebangsaan, dan aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, kolaborasi antara nilai religius dan nilai kebangsaan. Nah, pendidikan Pancasila juga mendorong harmonisasi antar nilai agama dan nilai nasional. Di aktivitas IRHAM, itu mampu menjembatani keduanya dengan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar penguatan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, tanpa mengesampingkan keberagaman masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian yang keempat adalah transformasi nilai ke dalam tindakan yang nyata. Maksudnya di sini adalah IRHAM ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan itu bukan hanya simbolik, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat atau lingkungan di domisili saya. Keberhasilan pendidikan Pancasila berhasil ketika nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan itu diwujudkan dalam bentuk tindakan. Selanjutnya adalah tantangannya di era saat ini. Jadi meskipun Ikatan Remaja Masjid, uh, Ikatan Remaja Mushola Al-Muqtaria tadi telah menunjukkan kontribusi yang positif, tetapi mereka juga menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, itu kurangnya partisipasi remaja, di mana sebagian remaja mungkin lebih tertarik kepada hiburan digital ya untuk saat ini, di era saat ini, daripada kegiatan keagamaan dan sosial, itu juga bisa menyebabkan penurunan keaktifan. Dan yang kedua adalah minimnya dukungan fasilitas dan dana. Jadi komunitas berbasis musola yang kecil ini, komunitas IRHAM ini terbatas dalam mengakses dana dan fasilitas pendukung kegiatan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pelatihan kepemimpinan dan manajemen komunitas. Jadi di sini para anggota IRHAM itu sebagian besar belum memiliki pelatihan organisasi formal sehingga kadang kesulitan dalam perencanaan program yang lebih besar atau kolaboratif. Selanjutnya adalah strategi penguatan dan rekomendasi. Nah, untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas sosial dan keagamaan tadi yang sudah saya sebutkan oleh Ikatan Remaja Mushola Al-Muqtaria, diperlukan juga strategi yang bersifat berkelanjutan. Nah, strategi dan rekomendasi yang bisa diambil mungkin dari saya sendiri yang pertama adalah itu integrasi nilai Pancasila dalam kegiatan keagamaan. Di sini maksudnya adalah mengintegrasikan nilai gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan itu dalam kegiatan rutin seperti yang sudah dilakukan oleh IRHAM, yaitu seperti buka puasa bersama, santunan anak yatim, dan kerja bakti. Kemudian yang kedua adalah pembuatan media edukasi. Di sini di sini komunitas IRHAM bisa membuat konten digital seperti poster, video, atau media sosial yang bisa menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian dan dekat dengan dunia remaja.
Kemudian yang terakhir adalah sinergi dengan lembaga sosial dan pemerintah. Jadi mungkin bisa berkemitraan dengan RT RW, kelurahan dan ormas atau organisasi masyarakat di sekitar untuk mendukung kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengajian lintas usia, kemudian peringatan Hari Besar Nasional, serta pendampingan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama agar nilai-nilai Pancasila ini tidak bertentangan dengan ajaran agama dengan adat lokal. Sekian analisis saya dari analisis nilai-nilai Pancasila yang ada pada komunitas IRHAM atau Ikatan Remaja Mushola Al-Qaryah di lingkungan saya dan analisis perspektif pendidikan Pancasilanya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa komunitas IRHAM ini di Mushola Al-Qaryah RT 2 RW 5 Karangtengah merupakan contoh yang nyata untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui aktivitas keagamaan dan sosialnya. Jadi peran mereka ini sangat mendukung dan memperkuat pendidikan karakter berbasis masyarakat yang bisa sangat signifikan, terutama dalam menanamkan nilai religius, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang khas di generasi digital saat ini, komunitas Irham ini tetap memiliki potensi yang besar sehingga eh, penguatan nilai-nilai Pancasilanya ini bisa terus ditingkatkan. Sekian Pak Helmi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Pak Helmi dari saya.